Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih ikat pinggang pakai tali sepatu? Hehehehe. Sebuah film berjudul Shinjuku Incident tahun 2009 akan menceritakan tentang para imigran ilegal asal Cina yang bertahan hidup di negara Jepang. Dan luar biasanya, mereka berhasil membentuk sebuah kekuatan yang membuat para imigran ini seolah memiliki kekuatan dan kekuasaan terhadap segala hal. Penasarin? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan pieces serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan 1, 2, 3, cekicrot. Berlatar di negara Jepang, kisah diawali dengan memperlihatkan beberapa imigran gelap asal Cina terdampar di pesisir pantai yang pada saat itu memang sedang terjadi sebuah polemik ketika banyak sekali warga Cina secara ilegal dan nekat mencari peruntungan di negara Jepang. 今回見つかった場所は以前からたびたび同様の事件が起きている。 Dan kisah akan berfokus pada seorang warga Cina bernama Steelhead. Kita panggil saja Jackie supaya lebih familiar dan tidak asing di telinga kita semua. Sama seperti imigran gelap lain, Jackie datang ke sini tidak dengan perizinan resmi alias ilegal, bukan untuk mencari nafkah atau peruntungan di negara tetangga. Jackie datang ke Jepang untuk mencari seorang wanita yang merupakan kekasihnya yang sudah beberapa tahun tidak pulang kampung. 你是跟我谈恋爱呀，还是跟机器谈恋爱啊？你怕我不回来呀？你舍不得我呀？ Sebagai orang yang ilegal, Jackie jelas tidak akan pernah bisa hidup tenang di sini. Bahkan ketika sedang ada razia PSK dan gelandangan, Jackie terpaksa harus tidur di dalam kardus milik salah seorang gelandangan untuk bersembunyi dari para petugas yang sedang merazia. Berlokasi di kota Shinjuku, Jackie akhirnya berhasil menemukan kediaman teman sekampung halamannya bernama Aji. Ini orangnya yang mengajak dia untuk tinggal di sana bersama dengan warga asal Cina lain yang sama-sama berstatus ilegal. 这是老鬼，小戴，这是好大声，浑身都臭了。哎，咱吃完快带人洗个澡。 Singkat cerita, Jackie diajak Aji untuk bekerja sebagai pemulung di tempat pembuangan sampah yang di situ ada seorang pria bernama, kita panggil saja Samsul. Ini bebangusnya yang kebetulan menemukan sebuah dompet berisi uang tepat saat mobil pengangkut sampah sedang melakukan bongkar muatan dan... Berkat pertolongan yang Jackie berikan, kini Samsul sangat respek terhadapnya sehingga dia bersedia untuk mengajarinya cara mendapatkan uang dengan mudah yang tentu saja dilakukan dengan cara yang ilegal. Ditemani Aji, Jackie diajari cara mendapatkan rokok gratis dari vending machine, juga diajak untuk mencuri sesuatu dari sebuah toko kemudian dijual kepada seorang penadah barang-barang curian yang hal tersebut mereka lakukan hanya untuk bisa bertahan hidup di negara ini. 都是贼赃，那是东娘娘跑当棒的。把那什么，把那币呀、哭泣啊什么的。一点事儿不会，又有烟抽，又有零钱花。来，赶跑出来了，来来来，看这看这。 Beralih ke tempat lain di mana kita akan diperlihatkan dengan sebuah organisasi kriminal terbesar di Jepang. Siapa lagi kalau bukan kelompok Yakuza yang baru saja berduka atas kematian sang ketua atau pemimpin tertinggi, sehingga hal tersebut membuat semua anggotanya berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. 全国から傘下の各組長がここに集まるとの情報もあり、これを今日大田区にあるこちらの寺院では広域指定暴力団三和会 Sama seperti organisasi konvensional pada umumnya, Yakuza juga memiliki beberapa kubu atau kelompok yang di dalamnya ada kebetulan ada dua kubu, ada kelompok Togawa yang dipimpin oleh Togawa Taro, ini bebenguknya, dan satu lagi ada kelompok Muranishi serta wakilnya bernama Eguchi, ini orangnya, yang berdasarkan voting para dewan, Muranishi resmi menjadi ketua baru Yakuza yang hal tersebut cukup membuat Togawa dari kelompok Togawa merasa kecewa dan tak terima dengan hasil voting ini. 新会長がお見えです副会長江口俊成入場新会
Sementara itu kita akan diperkenalkan dengan seorang polisi jujur, adil dan beradab bernama Inspektur Kitano. Ini orangnya yang baru saja mendapat laporan mengenai para pekerja ilegal yang sedang bekerja di dalam gorong-gorong atau terowongan yang setelah pergi ke lokasi ternyata itu adalah reng-rengannya si Jackie bersama para imigran Cina ilegal lainnya. Dari sekian banyak pekerja, hanya Jackie lah yang nyambung ketika diajak mengobrol dan hal tersebut cukup membuat Pak Inspektur tertarik. Namun ketika salah satu pekerja ketahuan tidak memiliki identitas, Jackie dan kawan-kawan pun memanfaatkan kelengahan tersebut untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Terjadi sesuatu yang tak terduga ketika si inspektur tercebur air dan tidak bisa berenang, di mana Jackie yang masih memiliki hati nurani dan jiwa kemanusiaan sosial yang tinggi pun menyempatkan untuk menolongnya sebelum melarikan diri dari sana. Singkat cerita, Jackie akhirnya bekerja sebagai seorang tukang cuci piring di sebuah restoran yang di situ ada seorang wanita asal Cina yang berprofesi sebagai seorang wanita penghibur bernama Lily. Ini parasnya yang dengan baik hati memberikan sedikit uang sebagai rasa respek terhadap sesama orang Cina yang berada di Jepang. Hai. Saat sedang bersama om-om itulah muncul beberapa preman jalanan yang mengganggu mereka berdua, di mana Jackie langsung bertindak untuk memberikan pertolongan yang membuat para preman itu kocar-kacir dibuatnya. Berkat bantuannya, Lily membantu Jackie dan Aji agar bisa bekerja sebagai staf di restoran ini, yang pada malam itu kebetulan ada tamu agung yang ternyata adalah Eguchi, sang wakil ketua Yakuza. Namun yang membuat Jackie terkejut adalah ada Yuli, sang kekasih yang dicarinya selama ini, yang ternyata sudah menikah dan resmi menjadi istri dari seorang wakil ketua Yakuza. Saat akan pulang itulah Jackie dan Yuli sempat pandang-pandangan satu sama lain, yang pada titik ini hati Jackie merasa sangat remuk sekali tatkala orang yang dicintainya dan dicarinya dan diharapkan menjadi ibu bagi anak-anaknya selama ini malah menikah dengan orang lain, apalagi orang tersebut adalah orang penting yang sangat berbahaya. Tiba di rumah, Yuli dengan terang-terangan mengaku bahwa orang yang tadi dia pandangi adalah mantan kekasihnya waktu di kampung, yang hal tersebut ternyata tidak membuat Eguchi menjadi cemburu atau emosi atau membaledogkan piring atau melakukan KDRT atau apapun itu, yang walaupun dirinya adalah seorang Yakuza, Eguchi sangat menjunjung tinggi harkat dan derajat seorang wanita karena pantang bagi seorang pria sejati untuk melakukan kekerasan atau kasar terhadap seorang wanita, apalagi yang menjadi istrinya. Ingat itu, hey! Kembali ke Jackie yang sudah tidak memiliki tujuan lagi di Shinjuku, bukannya ngedrop atau kepingin balik kampung, Jackie justru malah termotivasi untuk bisa bertahan dan memiliki banyak uang di Shinjuku. Yang berkat kenalannya si Samsul, Jackie mengajak kawan-kawannya untuk mencari uang secara cerdas dan efektif supaya nasib mereka di tempat ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, Jackie berhasil membuat Aji dan saudara-saudaranya memiliki kehidupan yang lebih baik dengan cara berbelanja menggunakan kartu ATM palsu, menjual kartu telepon imitasi dengan harga yang murah tapi banyak diminati, dan bekerja sama dengan kenalan si Samsul untuk mengakali satu mesin judi sehingga mereka bisa memiliki penghasilan tetap tanpa harus kembali menjalani pekerjaan sebagai pemulung lagi. 记住，1000烟8张，如果他们讲价的话，找高价来买。向仔，过来。就我们做游客有游客样子。看我这个怎么看我？电话卡，1000烟只买。这里有台机器，已经给我偷偷做过手脚。 Ketika Jackie dan kawan-kawan sedang berbelanja menggunakan kartu kredit palsu, saat itulah kejahatan Aji hampir terbongkar karena gerak-geriknya yang mencurigakan, di mana Aji ini rupanya adalah seorang pemuda yang bisa dibilang kurang bernyali dan memiliki mental lemah. Namun dengan bantuan Jackie, semuanya baik-baik saja dan mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan di toko tersebut. Di
Dirasa Aji tidak cocok berada di dunia kriminal, Jackie dan kawan-kawan setuju untuk membelikannya gerobak kacang untuk dia bisa berjualan, yang hal tersebut sangat membuat Aji bahagia karena akhirnya bisa berjualan kacang yang selama ini diidam-idamkannya. Sementara itu, kedekatan antara Jackie dan Lily pun semakin hari kian semakin erat, di mana Jackie mengajak Lily ke rumah dan memperkenalkannya kepada semua saudara-saudaranya, yang pada saat bersamaan kita akan melihat Aji sedang berjualan kacang sambil mengobrol bersama anak dari seorang pemilik tempat hiburan, yang ternyata bapak dari gadis tersebut sangat-sangatlah kejam karena ketika Aji diajak masuk ke dalam, beliau menyuruh anak buahnya untuk menghajar Aji sampai babak belur. Aji pun pulang ke rumah dengan kondisi babak belur sambil menangis meratapi gerobaknya yang disita, di mana Asep mengatakan bahwa orang yang melakukan ini adalah sang pemilik tempat hiburan yang mendapat dukungan dari Yakuza, sehingga akan cukup berbahaya apabila mereka berurusan dengan orang tersebut. Tak ingin melihat adik sekampungnya menderita, Jackie pun mendatangi tempat tersebut untuk memaksa si bapak kumis meminta maaf sekaligus mengembalikan gerobaknya, yang ketika lisan dan itikat baik tidak diterima, maka jangan salahkan Jackie jika dia dan saudara-saudaranya bersatu untuk menghancurkan tempat tersebut. Saat akan membawa gerobak itulah muncul Pak Inspektur yang ternyata bukan bermaksud untuk menangkapnya, melainkan untuk menyampaikan rasa terima kasih atas bantuannya tempo hari. Bahkan saat ini, Jackie sengaja dibiarkan lolos sebagai balas budi atas pertolongannya tersebut. Singkat cerita, manajer tempat judi pun akhirnya menyadari jika salah satu mesinnya telah dicurangi, yang masalah tersebut langsung dilaporkan ke bos geng Taiwan, ini bebenguknya, yang memang menjadi tim keamanan yang menguasai wilayah ini. Pada suatu malam ketika Aji sedang jualan, muncullah sahabatnya meminta Aji untuk menggantikannya sebentar menjaga mesin judinya, di mana Aji tidak sadar jika mesin judi tersebut sedang diawasi, dan benar saja, tak lama muncullah si bos geng Taiwan yang membawanya ke belakang gudang dan memberikan beberapa siksaan menyakitkan yang tidak akan pernah Aji lupakan seumur hidupnya. Ayo, Bas. Si sahabat yang tadi kencing pun langsung melaporkan hal ini kepada Jackie, di mana mereka semua langsung pergi ke lokasi untuk menjemput Aji dan meminta si bos geng Taiwan untuk melepaskan Aji dan mengembalikan potongan tangannya. Dari semua film action dan fun yang pernah dimainkan oleh Jackie Chan, baru pertama kali saya melihat betapa sedihnya hati Jackie sampai-sampai meneteskan air mata tatkala melihat kondisi adik sekampungnya yang terluka dan tak berdaya, yang ketika rekan-rekannya meminta untuk balas dendam, Jackie berusaha untuk meredam emosi semua orang untuk jangan bertindak gegabah. Dan ya, Jackie nekat datang sendirian ke markas si geng Taiwan yang dengan hanya berbekalkan pisau belati yang tidak ditukar tambah, Jackie bersembunyi di antara kursi dan berniat untuk memotong tangan si bos geng Taiwan. Saat sedang bersembunyi itulah Jackie tak sengaja mendengar dan melihat percakapan antara si bos geng Taiwan dengan putra sulung dari Togawa, dari kelompok Togawa, di mana si bos rupanya diminta untuk membunuh Eguchi, sang wakil ketua Yakuza, dan dijanjikan sebuah wilayah kekuasaan jika dia berhasil melakukannya. Tak lama setelah putra sulung Togawa pergi, muncullah Eguchi yang diminta untuk masuk sendirian ke dalam, yang ketika sedang berbicara masalah bisnis, bos geng Taiwan pelan-pelan memundurkan kursinya untuk mengambil golok dan langsung menyerang Eguchi saat itu juga. Ketika Eguchi terjatuh dan sudah tidak memiliki kesempatan untuk selamat, saat itulah dia melihat Jackie bersembunyi di balik kursi, yang ketika si bos akan membunuhnya, tiba-tiba
Ya, selain berhasil memotong tangan si bos, Jackie juga berhasil menyelamatkan Eguchi dengan cara mengajaknya kabur melalui jalan belakang yang pada saat bersembunyi di balik mobil, Jackie sempat diberikan sejumlah uang tetapi menolak menerimanya yang akhirnya membuat Jackie diajak ke rumahnya sebagai bentuk rasa terima kasih. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Jackie akhirnya bisa berjumpa lagi dengan sang mantan yang kini sudah memiliki seorang anak perempuan hasil dari pernikahannya dengan Eguchi. Di situ sang mantan membantu menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Jackie, terutama saat dirinya menjadi saksi ketika putra sulung Togawa datang ke sana sebelum kedatangan Eguchi, sehingga Jackie meminta Eguchi untuk hati-hati karena sepertinya ada musuh dalam selimut yang berusaha menumbangkan kekuasaan dia dan ketuanya. Keesokannya, sang ketua pun mengumpulkan para petinggi untuk dilakukan klarifikasi, di mana Togawa rupanya tidak mengakui niat jahatnya yang dipandang sang ketua. Memang tidak ada alasan kuat untuk Togawa melakukan hal itu kepada Eguchi, sehingga keputusan sang ketua cukup membuat Eguchi kecewa karena bukannya membela wakil sendiri kok malah seolah memihak pada orang lain. Kecewa pada sikap ketuanya, Eguchi pun menemui Jackie untuk meminta bantuan sekaligus memberikannya pekerjaan, di mana Jackie diminta untuk membunuh 2 orang. Pertama, sang ketua Yakuza alias ketuanya sendiri. Kedua adalah Togawa dari kelompok Togawa. Eguchi jelas tidak bisa menyuruh anak buahnya sendiri untuk melakukan pekerjaan ini karena siapa yang mau dan berani membunuh sang ketua Yakuza? Jackie memberikan beberapa persyaratan jika dia berhasil melakukannya, yang salah satunya adalah wilayah Shinjuku milik geng Taiwan yang sepenuhnya ingin Jackie kuasai. Ditemani Eguchi masuk ke kantornya, Jackie langsung menikam sang ketua Yakuza tepat di hadapan Eguchi sendiri, yang kabar tersebut jelas membuat ajudan dan anak buahnya emosi, lalu melakukan serangan kepada kelompok Togawa yang di tengah situasi genting dan krusial ini. Jackie memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membunuh sang pemimpin Togawa dan berhasil melakukannya tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Berkat kontribusi besar yang diberikannya, Jackie kini menjadi seorang pendamping yang selalu memilu kemanapun Eguchi pergi, salah satunya saat menemui para sesepuh yang menunjuk Eguchi sebagai ketua Yakuza yang baru. Ketika Eguchi menyuruh ajudannya untuk memberikan wilayah Shinjuku kepada Jackie, di situ sang ajudan merasa agak keberatan dengan keputusan tersebut karena selain Jackie bukan orang Jepang, dia juga orang baru di dunia kriminal. Tetapi karena ini adalah perintah sang ketua Yakuza, sang ajudan pun tidak memiliki pilihan lain selain dengan resmi memberikan wilayah Shinjuku pada seorang aktor yang tidak pernah memakai stuntman ini. Sebagai penguasa baru kota Shinjuku, Jackie kini menjadi pusat perhatian para pengusaha dan preman di sana, tidak terkecuali si bapak kumis yang waktu itu sempat menghajar Aji karena ketahuan dekat dengan putrinya, yang pada momen tersebut Aji dengan beraninya menciwit kumis si bapak, yang tindakan tersebut cukup membuktikan jika Aji sudah berubah 180 derajat dari pemuda lemah dan pengecut, kini dia menjadi seorang pemuda yang arogan, agresif, nekat, dan bernyali tinggi. Memikul tanggung jawab besar tidak membuat Jackie menjadi gelap mata dan gila kekuasaan, di mana Jackie justru memberikan tugasnya kepada Asep dan Samsul untuk mengurusi semua urusan di kota Shinjuku ini, sedangkan dirinya akan melakukan pekerjaan yang disukainya, yaitu bisnis jual beli traktor bersama Lily, kekasihnya. Sementara untuk Aji, dia diberikan sebuah tugas untuk mengatur para imigran yang baru datang ke negara Jepang. 试试看，记住，团结。谢谢各位。1、2、3。
Beberapa bulan berlalu, Samsul dan kawan-kawan kini tak ada bedanya dengan Yakuza dan malah lebih buruk lagi dengan bertingkah seperti sampah yang meresahkan dan membuat masyarakat tidak nyaman. Dan yang lebih parah lagi adalah mereka diam-diam menjual narkoba tanpa sepengetahuan Jackie, di mana Aji sendirilah yang mengedarkannya dan membuat kota Shinjuku semakin kacau dengan keberadaan mereka semua. Aji yang sekarang jelas berbeda dengan Aji yang dulu, bahkan ketika bertemu si gadis anak si bapak kumis, Aji bersikap lebih agresif yang membuat pacarnya marah. Dan tiba-tiba kekacauan dan ketidakteraturan di kota Shinjuku membuat para tetua Yakuza menjadi gusar karena Eguchi seolah membiarkan dan lepas tangan dari tanggung jawab dan keputusannya, sehingga tetua meminta pertolongan pada putra sulung Togawa untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara melengsarkan kepemimpinan Eguchi yang rencana ini rupanya didukung langsung oleh ajudan dan anak buahnya sendiri yang tidak setuju dengan keputusan Eguchi yang membiarkan orang Cina menguasai kota Shinjuku. Jackie sendiri didatangi Pak Inspektur yang berniat untuk menangkap Jackie dan kawan-kawan karena telah bekerja sama dengan Yakuza. Namun karena Jackie pernah menyelamatkannya, Pak Inspektur memberikan keringanan dengan tidak akan memasukkannya ke penjara asalkan Jackie mau memberikan bukti-bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh Eguchi dan kelompok Yakuzanya. Malamnya Jackie langsung kembali ke Shinjuku dan tempat pertama yang dia datangi adalah bar tempat usaha mereka semua, yang di situ terdapat beberapa pendatang baru yang berisik dan membuat rusuh, yang ketika Jackie menegurnya, mereka malah menyerang balik dan berniat untuk mengeroyoknya. Tak lama muncullah Samsul yang menjelaskan jika orang yang mereka keroyok tersebut adalah Jackie, sang bos besar penguasa kota Shinjuku. Mewakili pemuda-pemuda Boloho dan PDD ini, Samsul meminta maaf atas kejadian barusan, di mana mereka ini adalah para pendatang baru yang masih polos dan merupakan anak buahnya si Aji. Di sisi lain, kita akan melihat Eguchi mendatangi markas si Aji untuk meminta bantuan. Setelah semua anak buahnya mengkhianati dirinya, Eguchi menjanjikan wilayah kekuasaan yang lebih besar apabila Aji bisa membunuh para tetua Yakuza dan putra sulung dari Togawa. Kembali ke Jackie yang didatangi Pak Inspektur. Setelah berpikir panjang, Jackie memutuskan untuk menyerahkan dirinya dan semua bukti dengan satu syarat: Samsul, Asep, Aji, dan kawan-kawan dibiarkan bebas. Yang pengorbanan ini kembali dilakukan Jackie karena saking pedulinya dia kepada saudara-saudaranya sendiri. Di sisi lain, kita akan melihat si ajudan bersama anak buahnya tengah menyusun rencana untuk membunuh Eguchi dan para orang Cina, di mana dia bekerja sama dengan bos geng Taiwan untuk melakukan misi ini demi bisa melengsarkan kepemimpinan si Eguchi. Di waktu yang bersamaan, Jackie dan Pak Inspektur pun mendatangi markas yang kebetulan di situ semua orang sedang berkumpul termasuk Eguchi. Jackie meminta mereka semua untuk keluar dari bisnis ini karena polisi sudah mengendus kejahatan mereka semua. Bahkan Jackie sangat marah sekali saat mengetahui jika Samsul dan kawan-kawan telah melakukan bisnis narkoba tanpa sepengetahuannya. Yang dari situ terjadi perdebatan sengit tatkala Jackie merasa jika pengorbanan selama ini seolah tak ada artinya bagi mereka semua. Saat sedang bertengkar itulah Samsul nekat mengambil pisau dan menggorok leher Asep. Rupanya Samsul adalah satu-satunya orang yang paling ambisius di antara mereka semua, sehingga dia berani membunuh saudaranya sendiri hanya untuk mempertahankan usaha dan posisinya saat ini. Dan ketika Samsul akan membunuh Jackie, tiba-tiba
Ya, si ajudan anak buahnya pun menyerang markas ini, di mana saat Aji akan masuk untuk melawan, dia tiba-tiba ketakutan saat melihat si bos geng Taiwan, orang yang sudah membuat wajahnya cacat dan tangannya putus, yang dengan penampilan dan kekuasaannya sekarang ternyata tak cukup untuk membuatnya berani menghadapi kenyataan tentang siapa orang yang telah membuat dirinya menderita. Dari sini situasi pun berubah menjadi chaos di mana Eguchi mati oleh ajudannya sendiri, yang dalam detik-detik sekarat itulah Eguchi memberikan flash disk berisi semua kejahatan Yakuza dan berharap Jackie bisa memanfaatkan itu untuk menghancurkan kelompok Yakuza. Setelah semua orang habis dibantai, tersisa Jackie dan Pak Inspektur yang berhasil kabur dan selamat dari tempat itu. Jackie sendiri pergi ke arah lain dan bermaksud untuk bersembunyi di rumah lama, yang di situ ada Aji sedang terluka parah dan mengaku belum memiliki nyali yang cukup untuk menghadapi kenyataan tentang apa yang terjadi pada dirinya. 我还是个胆小鬼。 Setelah Aji tewas, Jackie menghubungi mantannya untuk memberitahu bahwa Eguchi suaminya sudah mati, sehingga Jackie meminta si mantan untuk segera pergi ke stasiun untuk meninggalkan Shinjuku tanpa tahu bahwa putra sulung Togawa sedang menyandranya. Dalam perjalanan ke stasiun itulah Jackie dihadang oleh si ajudan dan anak buahnya bermaksud untuk membunuhnya. Beruntung ada Pak Inspektur dan pasukan yang datang di waktu yang tepat. Namun meski begitu, Jackie tetap saja terluka hingga menimbulkan baku tembak di antara kedua kubu. Berlokasi di terowongan bawah tanah, Jackie memberikan flash disknya kepada Pak Inspektur, di mana dia sendiri sudah terluka parah dan tak memiliki kesempatan untuk selamat, sehingga akhirnya Jackie pun hanyut seperti si kuning yang terbawa pali di sungai Ciulan. 还在的时候，我们大家不见大家。你说什么？ Entah bagaimana nasib si mantan dan anaknya, dan entah bagaimana nasib Jackie selanjutnya, apakah selamat atau mati dalam hanyut tersebut, entahlah, hanya Teh Yuli yang tahu. 你怕我不回来呀？你舍不得我呀？ Tamat, ending yang cukup membagongkan. Film yang cukup emosional dibawakan oleh seorang Jackie Chan yang biasanya fun dan penuh aksi-aksi beradrenalin. Di sini Jackie benar-benar sangat serius dari awal sampai akhir, hampir sama seperti film The Foreigner yang juga beliau bintangi. Kedua film ini sungguh berbeda dengan film-film lain, dan itu cukup membuat saya pribadi merasa bahwa wah, Koko Jackie rupanya tidak lihai gitu dalam film action, tapi film serius pun beliau bisa cemplungi. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pergi ke luar negeri jika tidak punya paspor. Itu, saya John mewakili direksi bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kue bolu lapis tai. Cuau, cuau, cuau.